kalian pasti sudah mengenal apa itu rubi. Ia batuan perut bumi yang disandat indah dan memiliki kecantikan serta banyak dikoleksi. Bagaimanakah keberadaan rubi tersebut dan cara mendapatkannya? Kenapa permata rubi sering disebut dengan permata merah delima? Karena rubi adalah bahasa Latin yang artinya merah. Jadi, permata yang memiliki warna merah ini adalah batu mulia yang terbentuk secara alami di dalam perut bumi dan memiliki nilai tinggi karena keindahan, kekerasannya, serta kelangkaannya. Rubi sendiri adalah salah satu jenis korundum, yaitu mineral yang sangat keras yang berada di tingkat kedua setelah berlian. Memiliki warna merah khas karena kandungan kromiumnya. Permata lain yang serupa dengan rubi adalah safir, juga termasuk dalam keluarga korundum, tapi berwarna biru atau warna lain selain merah. Garnet merah lebih umum dan biasanya lebih murah dari rubi. Juga memiliki warna yang bisa menyerupai rubi. Turmalin merah atau rubellite. Batu permata ini berwarna merah muda hingga merah tua, kadang mirip dengan rubi. Rubi yang asli sangat bernilai tinggi, terutama jika warnanya merah terang atau pigeon blood red dan tidak memiliki cacat atau inklusi dalam batunya. Bagaimanakah permata terbentuk? Permata seperti berlian, safir, jamrud, dan rubi terbentuk jauh di dalam perut bumi melalui proses alam yang sangat luar biasa. Apa saja faktor yang dapat menciptakan rubi? 1. Tekanan dan panas ekstrim. Permata terbentuk dari mineral yang terpapar tekanan dan suhu tinggi selama jutaan tahun. Misalnya, berlian terbentuk dari karbon murni di kedalaman lebih dari 150 km di bawah permukaan bumi. Kedua, proses geologi. Mineral-mineral ini mengkristal melalui proses geologi seperti aktivitas gunung berapi, pergeseran lempeng tektonik, dan pendinginan magma. Setiap jenis permata terbentuk dalam kondisi yang sangat spesifik. 3. Waktu yang panjang. Butuh jutaan hingga miliaran tahun agar permata dapat terbentuk sempurna dan mencapai bentuk kristal yang kita kenal sekarang. 4. Penambangan dan pemotongan. Setelah terbentuk, permata dibawa ke permukaan melalui letusan gunung berapi atau pergerakan bumi. Kemudian, batu mentah ini ditambang, dipotong, dan dipoles untuk memunculkan keindahan yang dikandungnya. Nah, negara manakah yang menghasilkan rubi paling bagus? Negara penghasil rubi paling bagus dan terkenal di dunia adalah 1. Myanmar atau Burma. Rubi dari lembah Mogok terkenal karena warna merah cerah khas yang disebut pigeon blood red. Rubi Burma dianggap paling berharga di pasar internasional. Thailand, terutama dari daerah Chanthaburi dan Tret, warnanya lebih gelap dibanding rubi Burma. Tapi Thailand juga menjadi pusat pemotongan dan perdagangan rubi di dunia. Yang ketiga, Sri Lanka atau Ceylon. Di Sri Lanka dikenal menghasilkan rubi berwarna merah muda hingga merah terang, kualitas tinggi, tapi warnanya biasanya sedikit lebih muda. Mozambik, produsen rubi baru yang sangat penting sejak
awal tahun 2000-an, banyak ruby Mozambik sekarang bersaing dengan kualitas ruby Burma atau Myanmar. Nah, yang terakhir, Madagaskar dan Tanzania. Nah, wilayah ini berada di Afrika, juga menghasilkan ruby dengan kualitas bervariasi. Ruby dari Madagaskar dan Tanzania semakin populer karena banyaknya terdapat penambangan baru dan teknologi pengolahannya sangat modern. Nah, bagaimanakah cara menemukan atau mencari ruby tersebut? Nah, ada dua cara, yakni dengan melakukan penambangan dan proses laboratorium. Untuk penambangan dilakukan secara tradisional dan modern. Nah, untuk secara tradisional menggunakan alat sederhana, menggali untuk mendapatkan permata tersebut, serta bisa juga dilakukan perburuan di seputaran aliran sungai, lembah, atau pegunungan, seperti yang dilakukan di Myanmar dan Sri Lanka. Nah, untuk penambangan modern dilakukan dengan alat-alat besar seperti eskavator dan mesin-mesin canggih berteknologi tinggi. Nah, yang kedua dengan pembuatan atau ruby sintetis yang disebut dengan ruby buatan. Ruby sintetis dibuat di laboratorium menggunakan metode seperti flame fusion yang paling umum, cepat, dan murah. Jadi dengan flame fusion ini paling cepat untuk mendapatkan ruby atau membuat ruby. Yang kedua, flux growth dan hidrothermal. Proses lebih lambat, tapi menghasilkan ruby yang sangat mirip dan alami. Ruby sintetis memiliki komposisi kimia sama dengan alami, tapi nilainya jauh lebih rendah karena tidak langka.